Shalom saudara. Eh, 3 hari lagi, 4 hari ya, termasuk hari ini kita sudah akan melewati bulan Mei. Gimana kabar saudara di tahun ini ya? Jikalau saudara adalah bagian daripada orang-orang yang mengalami goncangan, jangan takut saudara. Ya, ketakutan, kekhawatiran itu hal lumrah kita sebagai manusia. Ketika digoncang, mengalami goncangan, pasti khawatir dan takut. Ya, tapi ingat firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Dia akan memelihara hidupmu. Ya saudara, ketika kita percaya, kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita ada dalam pemeliharaan dan kendali Tuhan. Itu poin yang paling penting ya. Ketika kita menyandarkan harapan kita kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya, itu yang paling penting yang perlu kita percaya dulu ya. Tuhan tidak akan tinggal diam. Ya. Tuhan pasti akan menolong saudara tepat pada waktunya ya. Banyak kesaksian ya, mungkin di lain kesempatan dari saya ya. Pagi ini saya ajak kita berdoa dulu untuk sebelum kita menikmati firman Tuhan, menjadi terang, menjadi penuntun kita sepanjang hari ini ya saudara. Bapa, kami mengucap syukur karena kami adalah kepunyaan-Mu, maka kami hendak memperhatikan peringatan-peringatan-Mu Tuhan. Kami ingin mencari wajah-Mu, kami ingin mencari titah-Mu, kami ingin mencari hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami ingin mendekat kepadamu. Hidupkanlah kami Tuhan sesuai dengan kasih setia-Mu, supaya kami berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Tuntunlah langkah kami Tuhan, agar hari-hari kami ini kami jalani dengan hati yang bijaksana dan takut akan Engkau. Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau memperhatikan kami seperti biji mata-Mu. Bapa, ini hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Allah Alfa dan Omega. Engkaulah Allah awal dan yang akhir. Engkau ada di akhir penghujung dunia ini. Engkau tahu dunia ini akan kemana. Dan Engkau tahu kami ini Tuhan, hidup kami akan berakhir di mana. Tuhan, tolong pegang erat tangan kami. Di tengah kefasikan dan kedurjanaan dunia ini, kami butuh Engkau. Kami butuh kekuatan-Mu, kami butuh pimpinan-Mu, kami butuh tuntunan-Mu. Kami butuh segala-galanya Tuhan, untuk kami menjalani hidup kami bersama dengan Engkau. Kami butuh Engkau di dalam seluruh aspek hidup kami. Jangan pernah menjauh dari kami Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, ini hidup kami. Tubuh jiwa roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Tuhan, taruh firman-Mu di dalam hati kami. Sirami Tuhan agar bertumbuh dan berbuah berkali-kali lipat di dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur. Kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Saudara, saya bacakan hikmat hari ini diambil daripada Amsal 16 ayat 6-7. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikan Tuhan dengan musuhnya tersebut, dengan dia ya. Nah, kalau saudara di hari-hari sebelumnya dikatakan pilihlah untuk takut akan Tuhan ya. Pilihlah takut akan Tuhan.
serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, pilihlah untuk hidup takut akan Tuhan, maka yang di tanggal 25, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Ya, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Hari ini Amsal mengingatkan kepada kita, karena hidup saudara memilih jalan untuk takut akan Tuhan, maka saudara akan menjauhi kejahatan. Ya, oleh karena saudara hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan melimpahkan di kehidupan saudara, di hati saudara, mengubahkan karakter saudara, berlimpah dengan kasih dan kesetiaan. Ya, oleh sebab itu kesalahan kita, noda dosa di dalam hidup kita, semerah apapun, sekotor apapun, firman Tuhan berkata kesalahan diampuni. Ya, dengan kasih dan kesetiaan pertama-tama pasti dari Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang setia, Tuhan yang pengasih dan penyayang. Ya, dari Dialah, dari Tuhanlah yang inisiatif pertama-tama untuk datang ke dunia menyelamatkan manusia dengan mengorbankan hidupnya di kayu salib. Ya, inisiatif datang dari Tuhan, maka tinggal kita mau melangkah untuk percaya dan menerima janji Tuhan itu, dan menaruh Tuhan di dalam hidup kita, mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Allah di hidup kita. Ya, maka kita akan menerima limpahan kasih dan kesetiaan daripada Tuhan itu, ya, yang sudah terlebih dahulu yang penuh dengan kasih dan kesetiaan. Kemudian karena kita mengikut Dia, mengikut Tuhan, kita menyembah Dia sebagai Allah, maka kita akan menjadi serupa dengan Tuhan. Maka sifat di karakter itu, kasih dan kesetiaan itu akan berlimpah di dalam hidup kita, ya, di dalam hidup saudara. Ya, oleh karena hidup saudara takut akan Tuhan, saudara memilih untuk takut akan Tuhan, maka saudara akan menjauhi kejahatan. Ya, di hadapan Tuhan pengampunan dosa itu tidak didasarkan pada ritual kosong, ya, melainkan pada kasih dan kesetiaan Tuhan. Ya, ini adalah kasih karunia anugerah Tuhan kepada setiap manusia yang memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, di dalam hubungan antar manusia, kesalahan dan keretakan hubungan hanya bisa dipulihkan jika ada kasih yang tulus, ya, dan kesetiaan, ya, untuk memperbaiki keadaan, ya, untuk mengampuni, bukan dengan dendam atau kepura-puraan. Ya, karena takut akan Tuhan, orang akan menjauhi kejahatan. Di sini adalah rasa takut dan rasa hormat yang seperti saya kemarin sampaikan. Rasa takut akan Tuhan adalah rasa hormat, rasa kagum, rasa syukur akan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hidup saudara. Ya, kita takut akan Tuhan karena kita gentar, karena Tuhan itu kudus, Tuhan itu adil, Tuhan itu panjang sabar, Tuhan itu penuh kasih dan setia. Ya, kalau seseorang benar-benar menghormati Tuhan, ia akan memiliki benteng moral internal, ya, dari dalam. Ya, dia sadar bahwa Tuhan itu melihat segala sesuatu dari dalam hati manusia. Ya, lalu kita memilih untuk berbalik dari kejahatan, ya, dan kita mau melakukan yang benar, ya, saudara. Berikutnya, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, nah, kaitannya jikalau kita takut akan Tuhan, maka Tuhan akan berkenan di dalam hidup saudara, ya, dan saya. Ya, ketika Tuhan berkenan, firman Tuhan berkata, musuh orang itu pun didamaikan Tuhan dengan kita. Ya, jikalau saudara mempunyai musuh, saudara akan didamaikan. Ya, saudara akan diminta, ya, ditegur untuk mengampuni terlebih dahulu. Ya, jika saudara bisa melepaskan pengampunan, itu bukti nyata saudara mau hidup takut akan Tuhan, menghormati kekudusan Tuhan, menghargai
keberadaan Tuhan di dalam hidup saudara, ya. Itu adalah jalan yang pasti Tuhan minta. Karena kenapa? Tuhan pun pasti berkata, hidupmu yang kotor aja Tuhan ampuni, Tuhan tidak melihat kesalahanmu. Masakan ada orang yang bersalah, melukai hatimu, ya, lalu kamu tidak bisa mengampuni orang itu. Ya, ingat ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan, ada seorang bendahara, ya, lalu kemudian dia ketahuan melakukan kesalahan, bosnya, tuannya memecat dia, ya, lalu kemudian dia, karena dia bendahara yang cerdik, dia berpikir, wah, nyangkul saya nggak bisa, ini saya nggak bisa, jadi saya harus apa kalau saya udah diberhentiin. Lalu dia panggillah orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Kemudian dia membuat surat utang yang baru, ya, membuat surat utang baru, lalu diberikan kepada orang yang berhutang kepada bosnya. Tuhan memuji kecerdikan daripada bendahara itu, ya. Tuhan bilang orang yang tidak takut akan Tuhan itu seperti itu kerjanya, memanipulasi. Lalu kemudian dia bertemu dengan seorang yang berhutang sama dia, karena tuannya mengampuni dia, ya, mengampuni dia. Ada cerita yang lain lagi. Ini kan bendahara, ya. Lalu ada satu orang yang berhutang kepada tuannya sekian. Lalu karena dia meminta belas kasihan, dia bilang aku akan melunasinya. Lalu tuannya bilang ya sudah, pergilah kamu. Saya mengampuni kamu. Saya menghapus hutangmu. Dia keluar daripada tuannya. Dia bertemu dengan orang yang berhutang lebih kecil dari dia. Lalu dia menyeret orang itu ke pengadilan. Nah, dia tidak bisa mengampuni, padahal dia menerima pengampunan daripada tuannya. Nah, akhirnya tuannya perintahkan anak buahnya untuk menangkap orang itu lalu memenjarakan dia ke dalam penjara. Betul saudara? Ya. Karakter Tuhan itu tidak bisa kita negosiasikan. Kalau Tuhan mengampuni hidup kita, maka kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, bahkan bukan hanya mengampuni, kita harus melepaskan, mendoakan berkat Tuhan atas orang tersebut. Kok bisa? Ya itulah yang harus kita tempuh, ya, yang harus kita kerjakan. Ya, lupakah kita bahwa dosa kita itu sebenarnya tidak dapat diampuni di hadapan Tuhan. Ya, tapi Tuhan mau berkenan mengampuni saudara dan saya. Ya, kita menerima pengampunan, kita menerima anugerah hidup yang kekal. Ya, tidak ada manusia yang bisa membersihkan dosanya kalau dia tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam hidupnya. Ketika dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, mulai sejak saat itu dia diproses untuk dimurnikan dan dibersihkan. Ya, jikalau saudara saat ini masih menyimpan kebencian, menyimpan dendam, ampuni, lepaskan pengampunan. Maka Roh Kudus akan bekerja di dalam hidupmu, maka Tuhan akan berkarya di dalam hidupmu. Saudara akan melihat perubahan demi perubahan di dalam hidup saudara. Ya, ingat, ketika kita menyimpan kebencian, menyimpan dendam, menyimpan kepahitan, menyimpan amarah, kita mengizinkan iblis untuk bekerja di dalam hidup saudara. Ya, lalu apa yang terjadi? Penyakit yang akan datang. Ya, karena kebencian, kepahitan itu ujung-ujungnya merusak diri saudara sendiri. Ya, saudara, jauhi, ayo kita pilih hidup takut akan Tuhan. Kita jauhi kejahatan. Ampuni mereka yang bersalah, yang melukai hati kita. Ya, kita lepaskan pengampunan. Kita lepaskan berkat atas hidup mereka. Ya, saudara. Bisa ya? Bisa. Saya bisa. Saudara pasti bisa. Setiap kita diberikan hati untuk mengasihi orang lain, tinggal kita aja mau lepaskan pengampunan apa tidak. Memang saudara, manusia itu cenderung sulit untuk mengampuni jikalau dia tidak mengizinkan kasih Tuhan,
mengalir, melimpah di dalam hidupnya. Dan jikalau dia tidak mengizinkan hidupnya di bawah kendali Tuhan, ya, dia mengeraskan hatinya. Dengan mengeraskan hatinya, dia tidak mau mengampuni, maka hidupnya akan jauh dari perkenanan Tuhan. Ya, saudara, kalau mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, kasih dan pengampunan itu mutlak harus saudara lakukan. Ya, bukankah Tuhan Yesus berkata, perintah yang terutama dari seluruh kitab ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya. Lalu perintah yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya saudara, melangkah, mengampuni, dan memberkati. Oke saudara. Dicinta Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur Engkau Allah yang pengasih dan penyayang. Engkau mengasihi kami seperti biji matamu Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, habis jiwa kami merindukan Engkau. Kami selalu berharap kepada firman-Mu. Habis air mata kami merindukan janji-Mu Tuhan. Oh Yesus, kami ingin dekat denganmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah
kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oh, sembahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa pagi hari ini, curahkan roh-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Bukankah kami baru melewati, dan sebagian besar di antara kami mengalami pencurahan Roh Kudus itu. Bapa, oleh karena roh-Mu yang tinggal di dalam kami, maka hidup kami diubahkan seturut sekehendak dengan rancangan-Mu Tuhan atas kami. Berkati setiap anak-anak-Mu, urapi dengan urapan yang baru. Anggur yang manis itu melimpah di dalam kehidupan saudara. Terima dengan imanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Bye-bye. God bless.